Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang berbahagia, bertemu kembali bersama saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas Al-Quran yang terdapat pada juz yang ke-14, yaitu surat An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100, yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kalian membaca Al-Qur'an, harus ataupun dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di sini adalah anjuran buat engkau orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran, sebaiknya yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Di sini lafaznya adalah fas'id billah, yaitu dengan berta'awud. Ta'awud itu lafaznya bermacam-macam. Kalau yang sering kita kenal atau yang masyhur yaitu lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada pula lafaz lain a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Itu ada. Tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal yaitu yang biasa kita pakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah cukup. Kemudian di sini memang dianjurkan ataupun disunahkan, bukan wajib ya. Kalau ta'awud ini itu dianjurkan ataupun disunahkan. Di surat At-Taubah pun yang diharamkan di awal membaca bismillah itu tetap dianjurkan membaca ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim tanpa menggunakan bismillah, itu di awal membaca surat At-Taubah. Kemudian di ayat selanjutnya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menguasai ataupun mengganggu orang-orang yang benar bertakwa ataupun yang mempunyai iman yang tebal. Alal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian juga orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi orang-orang yang mempunyai keimanan tebal ataupun benar-benar dia bertakwa kepada Allah, dia sulit
yang namanya terganggu ataupun terjerumus dengan godaan-godaan syaitan. Memang orang Islam ini keimanannya kan berbeda-beda. Ada yang keimanannya sedikit, nah itu kan biasanya mudah mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Makanya orang Islam pun harus mempertebal keimanannya dari hari ke harinya. Setiap hari harus bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk tersebut. Di ayat terakhir yang kita bahas yaitu ayat 100, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Syaitan ini tidak bisa menggoda orang yang benar-benar beriman ataupun orang yang bertawakal kepada Allah, tetapi bisa masuk ataupun mudah masuk kepada orang-orang yang menjadikan syaitan itu adalah pemimpin. Maksudnya apa? Dia gampang sekali mengikuti ajakan ataupun perintah-perintah ataupun rayuan dari syaitan tersebut. Kalau dia mudah menerima ataupun mengikuti rayuan-rayuan syaitan tersebut, itu adalah seperti perbuatannya syaitan, ya. Kemudian juga syaitan itu mudah bagi orang-orang yang musyrik ataupun menyekutukan Allah Ta'ala. Sudah jelas menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar, ya kan? Ini adalah salah satu bisikan ataupun ajakan dari syaitan. Itu. Makanya kita harus hati-hati. Kita sebagai orang Islam tetap harus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perkara-perkara ataupun bisikan-bisikan syaitan. Dari ketiga ayat tersebut, kiranya itulah kandungan yang ada dari surat An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.